ketemu lagi sama Kak Maria sama Kak Prisil yang akan nemanin adik-adik untuk beribadah sekolah minggu hari ini ya. Hari ini. Wah, adik-adik semua udah pada siap nih Kak. Udah pada siap ya? Duh, Kak Maria kangen banget loh Kak Prisil sama adik-adik. Iya, masih belum bisa ketemu langsung ya Kak. Masih belum bisa ketemu langsung. Tapi kita berharap ya Kak Prisil kalau adik-adik semua tuh dalam keadaan sehat ya. Semuanya. Dalam keadaan sehat juga semangat sekolahnya, semangat sekolah minggunya, semangat bantuin mama papa juga ya. Iya, walaupun masih di rumah ya. Iya, benar banget. Adik-adik, kita mau bersuka cita bersama hari ini kan? Boleh banget Kak, dan adik-adiknya juga kelihatan nih udah pada siap semua. Udah pada siap semua nih kayaknya. Udah pada mandi, udah sarapan juga. Iya, benar banget. Kak, hati yang gembira tuh adalah obat. Jadi kita harus bersuka cita untuk memuji Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Setuju banget Kak, gimana kalau kita memuji Tuhan aja nih? Yuk kita nyanyi sama-sama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Apa? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Apa? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Yeay, sudah semakin bersemangat ya Kak. Kasih Tuhan tinggal di dalam kita dan harus kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Setuju banget Kak. Dan sebelum kita lebih jauh lagi nih memulai ibadah sekolah minggu kita, Iya. gimana kalau kita membukanya dengan berdoa Kak? Berdoa, benar banget. Yuk kita lipat tangan adik-adik, tutup mata dan mengambil sikap doa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah tetap memimpin adik-adik sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, adik-adik sudah bersuka cita Kak, sudah dimulai dengan doa juga tadi. Gimana kalau sekarang kita memuji Tuhan lagi? Kita memuji Tuhan lagi karena adik-adik selalu senang kalau memuji Tuhan Kak Prisil. Wah, Nah sekarang kita akan menyanyi lagu apa ya? lagu apa ya Kak? Pasti adik-adik juga udah tahu nih lagunya. Udah pada hafal? Serigala ada lubangnya, tahu kan lagunya? Tahu. Wah, kedengeran ya sampai kita nyanyi kesini. sama-sama ya. Yuk. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kak Prisil, Gimana lagu tuh? ini Kak Maria jadi inget tuh kata firman Tuhan yang kalau sehelai rambut kita aja Tuhan tahu ya yang jatuh tuh berapa. Wah, Iya Tuhan kan? tahu semuanya Kak. Tuhan tahu semuanya dan memelihara kita. Dan burung pipit juga kan yang kecil banget Tuhan pelihara. Iya, Apalagi kita anak-anaknya. setuju banget Kak. Nah, kita mau ulang lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat ya adik-adik.
Yuk adik-adik juga boleh bangkit berdiri. Sambil gerak kita bernyanyi Yes. bersama. Yuk sekali lagi. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Wah, semuanya dipelihara sama Tuhan ya kak. Nih, aku juga mau melihara nih, ini nih kak, baru aku beli loh. Itu bunga apa sih kak? Ini bunga oranye. Bunga oranye namanya. Iya, karena warnanya oranye. Kak Priscil kasih nama sendiri kayaknya ya. Iya. Lucu banget kak, beli di mana? Ini baru aku beli loh tadi di Taman Bunga. Oh iya. Iya, ada yang jualan. Ini mau dipakai buat apa sih sama Kak Priscil? Ini tuh sama aku mau dipakai di hiasan meja belajar aku kak. Wih, keren banget. Kan biar Kak. jadi penenang aku gitu, penghibur aku gitu. Oh, iya, jadi kalau ngeliat ini jadi kayak lebih seger gitu nggak sih? Iya Kak? betul banget kak. Lucu kan? Lucu banget ya. Lucu, bagus ya adik-adik. Tuh, bagus Iya ya. dong, bagus Kak dong. Priscil, Gimana Kak Maria gimana? mau nanya deh. Ini kan bunganya bisa dipegang ya? Bisa, Tuh, bisa dipegang ya? bisa. Kira-kira ya Kak Priscil, kita bisa pegang udara nggak sih? Pegang udara. Kita coba aja gimana? Yuk kita coba yuk Kak Adik-adik Priscil. juga dicoba. Yuk adik-adik coba yuk. Bisa nggak ya udara dipegang? Hap, coba dibuka. Coba. Hilang. Ih, gak bisa. bisa. Nggak bisa dipegang, nggak ada apa-apa nih. Ya kan? Iya. Berarti udara nggak bisa dipegang ya? nggak Kalau bisa. kalau air bisa dipegang nggak? Kalau air tuh bisa kita rasakan kak, tapi kalau kita pegang gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Tapi bisa kalau kita tadah misalnya gini gitu. Ditadah bisa, tapi kan sementara waktu kak. Iya, bakalan ngerembes ya Kak Iya. ya. Nggak mungkin bisa kita pegang ya Terus tangan air kita ya. juga pegel kalau gini Iya terus. juga ya pegel. Iya dong. Kalau api Api. Kakak mau pegang api? Aku sih nggak mau. Aku juga nggak mau, nggak mungkin bisa pegang api sih karena kan panas banget ya, Iya, kebakar Kak. lah tangan Nanti kita. kebakar. Ah iya benar juga ya Terus Kak. kalau gitu apa dong yang bisa kita pegang ya? Aduh, apa yang bisa kita pegang? Nah, Kak Priscil, yang bisa kita pegang kamarnya jadi inget nih. Apa tuh? Kata-kata firman Tuhan. Oh, Nah, iya. kan bener kan adik-adik? Kata-kata firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Setuju banget. Kita selalu bisa memegang kata-kata firman Tuhan buat kehidupan kita. Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Ya kan Kak Priscil? Setuju kak. Setuju dong. Iya tuh adik-adik bilang, oh iya Kak bener-bener. Betul. Tulis di kolom chat. Weh. Oke. Kalau gitu kak, aku jadi pingin denger cerita. Kakak punya cerita nggak nih tentang ya pegangan Alkitab lah? Ada pastinya. Dan Apa tuh? Kak Maria berharap adik-adik juga udah siap ya untuk mendengarkan cerita Kak Maria dan Kak Priscil lewat teman-teman kita, lewat kakak-kakak kita Iya. yang akan menceritakan firman Tuhan Yang hari sudah ini. bersiap juga Sudah kak tuh, udah bersiap kita lihat-lihat. juga. Wah. Ya, oke ya, adik-adik kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik. Adik-adik semuanya. Semuanya. Wih. Semoga adik-adik sehat nih. Iya sehat dong Nah, Kak pastinya. Inu juga sehat nih. Sehat dong, Kak Irwan. Sehat lah. Mantap. Kalau nggak sehat kita nggak ada di sini dengan Iya, nongol nih. kita mau apa ya, berbagi-bagi Nah. cerita firman Ya. Tuhan. Yup. Nah, Tapi caranya kita sekarang beda nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik. gitu ya. Iyalah. Oke, biar masa- seru. Iya, masa kita terus dengerin aja adik-adik, kasihan dengerin dong. Nanti adik-adik ngantuk-ngantuk gini. Nah, padahal kalau kita bisa tatap muka nih, wah seru lagi. Kita bisa ngobrol, diskusi nih hari ini tentang Iya, firman kita Tuhan. kita bisa saling berbagi cerita ya. Iya. Kalau misalnya live gitu ya. Oh, Nah, tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan dan cerita-cerita dan diskusi, kita mau berdoa dulu. Oke, siap. Nah, supaya kita semakin kuat nih, semakin semangat nih. Yuk, kita mau berdoa dulu. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu bersama adik-adik. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh firman-Mu nanti Tuhan. Biarlah berkati kami semua, berkati kami berdua, kami bisa menjadi berkat buat adik-adik juga. Tapi biarlah kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan juga, kami bisa saling sharing dan kami sama-sama belajar apa yang Tuhan mau hari ini buat kami. Biarlah kami bisa mendapatkan hal yang baik dan baru hari ini. Dan biarlah kami semakin kuat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan andalkan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang masih semangat gak? Semangat dong. Oh, harusnya masih semangat nih. Nah, sekarang Kak Irwan ini ada mau tanya sama Kak Ino. Kak Ino pernah gak lihat ada rumah itu roboh? Nah, robohnya itu karena ternyata dia di bawahnya itu gak kuat Kak Ino. Pernah gak? Pernah sih, aku pernah lihat rumah yang roboh gitu, istilahnya dia ambruk gitu kan. Iya betul. Ambruk kayak gitu. Nah itu dia, tapi aku belum terlalu ngerti kenapa dia sampai bisa ambruk gitu sih Kak. Nah itu dia Kak Ino. Jadi kadang rumah itu kan dibangun, nah rumah adik-adik juga sama nih dibangun, ada namanya pondasi. Nah pondasi itu yang di bawah itu kalau rumah mau dibangun sebelum ada temboknya, itu ada pondasi namanya. Oh yang di bawah Nah, itu ya? Oh. kalau rumah itu dibangun tapi pondasinya nggak kuat, atau dia nggak pakai pondasi, terus dibangunnya di atas pasir itu harus pondasinya kuat lagi. Nah makanya kalau ada lihat ada di TV itu ada bencana alam, akhirnya apa yang terjadi Kak Ino? Tadi yang Kak Irwan bilang, apa? Roboh. Jadi wah, kalau ada orang yang masih tidur di dalam juga ikut roboh itu ketimpa rumahnya. Iya, kasihan Nah, ya. makanya itu harusnya yang benar gimana Kak Ino? Rumahnya, pondasinya, dasarnya itu ada batu-batu pondasi, dibangun di batu pondasi dulu. Rumah yang roboh tuh kayak gimana sih rumah yang roboh tuh? Ya diawali dengan atapnya dulu Kak Ino. Karena atap itu kan disangga sama temboknya tuh. Karena temboknya udah gak kuat, atapnya roboh, jatuh ke bawah. Terus abis itu diikutin biasanya, ada kok contohnya gambarnya adik-adik rumah roboh. Yang mana, Nah yang mana, yang mana? nanti bisa dilihat tuh adik-adik tuh. Oke siap. Nah jadi kayak yang ini nih. Nah ini. Nah adik-adik lihat tuh contohnya. Adik-adik boleh lihat di Google, ketik rumah roboh, pasti banyak gitu. Nah kalau ingin tahu lebih banyak lagi. Nah tapi yang pasti rumah roboh itu karena dasarnya nggak kuat. Oke, berarti rumah roboh itu karena dasarnya tidak kuat. Itu berarti harus digarisbawahi banget ya berarti ya. Betul. Jadi kayak Ino nanti kalau mau punya rumah juga harus perhatikan itu juga. Oke, siap. Nah kalau kayak Ino udah punya rumah, Iya. nah, dulu juga harus perhatikan itu, kasih tahu tukangnya. Ini harus kuat nih Pak. Gitu. Siap. Nah sebelum lanjut nih, kita mau baca firman Tuhan. Nah sekarang ini kita mau baca, ambil Alkitabnya udah siap? Udah siap semua? Kita mau, kita mau buka dari Matius. Matius. Ayo Matius tuh di perjanjian lama apa baru? Nah, tahu nggak? Pasti tahu lah, anak-anak sekolah minggu tuh udah pinter-pinter Kak. Iya, Yo, jago-jago. Matius berapa Kak? Matius 7, Matius 7. sudah ketemu? Sudah kayaknya tuh, sudah Kak. Oke, ayat 24 Ayat 24. sampai 29. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Nah, ini kita mau gantian nih bacanya. 2 ayat Kak Ino ya. Oke. Nah, Kak Irwan dulu ya Kak Ino. Oke. Nah, sudah siap? Nah, Kak Irwan mau baca dari judulnya dulu. 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 29. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Nah, sebelum Kak Ino baca, ini yang kita bahas tadi adik-adik. Ternyata ada di firman Tuhan. Wah, keren banget ya. Oh, gitu. Nah, ayat 24 dan 25 itu sudah mulai diceritakan bahwa Tuhan sudah pernah berpesan dan berfirman, Tuhan Yesus. Nah, apa yang tadi ada adik yang baca?
Nah, boleh dibaca ulang nanti di rumah. Tapi ini sudah tadi Kak Irwan sama Kak Ino bahas. Apa Kak Ino? Tentang rumah yang roboh. Rumah yang roboh yang dibahas. Tapi rumah yang kuat di firman Tuhan dikasih tahu Kak Ino. Oh. Dibangun di atas Itu tanah yang batu sama apa tadi tuh? Yang kuat gitu nah, yang batu kokoh. yang kuat, batu yang kokoh itu kalau sekarang ya harus dipakai semen, bukan batu aja ditaruh. Tetapi kalau nggak ada batunya, seperti Tuhan bilang, rumah itu kalau ada banjir akan roboh. Tapi kalau itu rumah didirikan di atas batu, dia akan kuat. Oke, kita lanjut. Apa yang dikatakan sama Tuhan nanti? Masih ada kelanjutannya nih. Ada, kan kita sampai ayat 29. Oh iya benar juga. Gas. Ayat 26. 26. Ayat ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, dicatat ya adik-adik, Uh-uh. bukan kita mau bahas orang bodoh, tapi karena dia tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Kalau dibilang di firman Tuhan. Jadi kalau Kak Ino sudah dikasih tahu sama Kak Irwan nih, Kak Ino bangun rumahnya harus ada pondasinya, ada batunya supaya kuat. Tapi Kak Ino nggak mau. Saya tidak mau dengar. Apa yang terjadi di sini tadi ayat kita baca Kak Ino? Jadi rumahnya roboh jadinya. Karena yang dibangun oleh versinya Kak Ino. Kak Ino gitu. tidak mau dengerin dikasih tahu yang baik. Nah, Tuhan sudah berpesan, sudah mengingatkan. Nah, kalau udah dikasih tahu nggak mau dengerin, yang terjadi apa tadi ayat 27 Kak Ino? Dibaca ulang? Dibaca ulang ya. Iya, biar adik-adik tahu. Ini banget ini. Iya. Berarti ya ayat ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, rubuh yang tadi Kak Ino. Jadi rumah yang contoh tadi itu roboh airnya. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, sudah dibangun di atas pasir. Pasir itu kalau Kak Ino di pantai, ingat kita kayak di background kita di pantai, duduk aja kalau ada ombak kita diem aja bisa ketarik. Iya. Nah, coba kalau beda kita kalau di atas batu, mungkin kalau batunya kuat, kita tetap berdiri di situ adik-adik. Nah, sama kalau rumahnya itu nggak ada dibangun di atas pondasi Kak Ino, Ya. bisa roboh karena yang bawah itu sudah kena air, kehantam air Gitu ya. Nah, oke, sampai di sini kita mau lanjut lagi. Apa maksud Tuhan hari ini? Kita dari firman Tuhannya. Kak Irwan yang baca lanjutannya Kak Ino ya. Siap. Ayat 28 nih berarti ini. Bentar, Kak Irwan harus buka coba. Oke, siap. Dah, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang-orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mendengar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Nah, ternyata sudah. Jadi orang-orang di situ juga takjub mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Nah, adik-adik sekarang sudah jelas tadi tentang rumah yang kuat sama rumah yang nggak kuat. Tapi masih belum jelas nggak? Maksud Tuhan apa sih ini? Iya, masa Tuhan mau ngajarin tentang cara bikin rumah? Nah, tapi itu ternyata cuman contoh perumpamaan adik-adik. Yang dimaksud rumah itu adalah sebenarnya Kak Ino adalah kita. Adik-adik, Kak Ino, Kak Irwan. Jadi maksudnya Tuhan adalah kita harus jadi orang yang kuat, anak-anak yang kuat. Nah, tapi jangan terus dipikir, kalau kita mau jadi kuat kita berdiri di atas batu ya. Nah, begitu Kak Ino? Masa setiap kali ada apa-apa kita harus nyari batu dulu? Supaya kuat, gitu. Supaya bisa ngelempar. Enggak. Enggak dong. Yang dimaksud Tuhan apa ya Kak Ino ya? Apa ya? Kak Ino tahu nggak? Berarti apa setiap hari kalau misalnya ada bahaya kita harus berada di dalam rumah terus? Nah, itu juga enggak juga. Apa ya? Karena rumahnya kalau rumahnya roboh, Iya ya. kita nggak kuat. Yang dimaksud Tuhan adalah kita harus kuat. Nah, cara kuatnya adalah gimana ya adik-adik? Ada contoh nih. Nah, sekarang tuh sering sekali banyak kasus Kak Ino. Apa itu? Anak-anak dibully. Tahu dibully nggak? Wah, iya contoh dibully tuh contohnya begini. Kak Ino,
Ini contoh ya, contoh. Contoh. Keriting, iya. jelek lu. Nah, terus Kak Ino gimana? Sedih dong. Iya. Terus atau bisa Kak Ino marah Marah. sama Kak Irwan. Betul. Enak aja ngomong aku jelek gitu. Ah. Itu yang membuli siapa? Kak Irwan yang Irwan. membuli. Nah, sekarang kalau adik-adik lemah, pasti adik-adik sedih, nangis. Padahal kalau kita dibully, harusnya kita kuat. Nah, kuatnya gimana Kak Ino? Jangan membalas, tenang saja, biarin aja. Yang membuli, biarin aja, tidak usah didengarkan. Tetapi yang bikin kuat itu loh Kak Ino. Yang bikin kokoh seperti fondasi itu. Nah, siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa yang bikin kuat adik-adik itu? Kalau dibully contohnya, siapa yang bikin kuat? Yang bikin adik-adik bertahan kalau dibully sama temannya itu apa? Supaya kita kuat. Siapa Kak Ino? Siapa ya? Harusnya kita udah kenal semua. Siapa itu? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berfirmannya seperti itu, ngajarin kita kuat. Nah, gimana caranya Kak Irwan, Kak Ino? Kak Irwan bilang enak aja cuman ngomong Tuhan Yesus. Wah, caranya Iya. gimana Benar itu? juga. Kan kalau misalnya di lapangan tuh kalau misalnya sudah dibully, sudah di apa namanya udah mungkin sampai diejek, sampai dipukul mungkin Nah, kan. bisa jadi sampai dipukul. Itu kan bisa udah langsung kena mental Nah, duluan. Kak Ino ingat gak? Apa tuh? Ada gak yang tidak mungkin buat Tuhan? Wah, gak ada. Semua kan pasti mungkin buat Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa. Oke. Apapun yang ada di dunia ini yang punya kuasa Tuhan Yesus. Jadi setiap hari adik-adik harus ingat Tuhan cuma minta adik-adik ingat dan percaya. Caranya mulai berdoa. Mau berangkat ke sekolah berdoa. Mau tidur juga berdoa. Kapanpun kita berdoa. Kita berdoa, kita minta perlindungan sama Tuhan. Tetapi yang harus adik-adik lakukan adalah kita ngomong sama Tuhan. Kak Ino kalau dibully, ngomong sama Tuhan, doakan yang bully. Oke. Sebut namanya gak apa-apa. Meskipun Tuhan tahu, sebut. Makanya Kak Ino berdoa, Tuhan berkati Kak Irwan supaya gak bully aku lagi. Bilang sama Tuhan. Dan adik-adik sambil membuktikan gimana adik-adik bisa kuat versinya Tuhan, caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Kalau cara manusia banyak yang, wah contohnya kalau orang kuat tadi, wah ini kuat aku kuat ototnya. Kuat. Tapi masih kuat Tuhan. Oh, Jadi adik-adik jangan takut. Tapi kita juga jadi sombong loh ya Kak Ino hari ini. Wah aku kuat, aku anak Tuhan. Bukan gitu. Itu beda lagi ya. Wah beda lagi itu Beda dasar sombong lagi. itu. Tuhan gak mau kayak gitu. Yang mau Tuhan mau adalah adik-adik mengandalkan Tuhan. Nah sama seperti Tuhan tadi cerita. Kalau adik-adik dengarkan apa yang kata Tuhan. Adik-adik membangun rumah di atas yang batu yang kuat. Adik-adik harus kuat. Nah yang dimaksud rumah juga itu adalah adik-adik. Adik-adik harus kuat. Nah satu itu contoh. Yang kedua ini ada lagi biasanya anak-anak ini. Adik-adik ini. Apa itu? Nah Kak Irwan juga pernah ngalami Kak Ino waktu kecil. Oh iya. Kita sering, aduh pelajarannya susah ini Kak Ino. iya sih. Matematika. Waduh apalagi yang bikin susah. Waduh aku gak Jangankan bisa. adik-adik guru sekolah Musa. Bisa. Atau Kak Ino yang kuliah, aduh ini dosennya sulit. Betul banget. Iya sih itu parah banget Kak. Apalagi kalau misalnya gurunya itu suka ngasih PR yang susah. Nah. Terus habis itu sampai di rumah gini mau ngerjain PR tapi aduh kok masih kepikiran gitu kan. Jadi Iya. kayak Apalagi banyak masalah. kepikiran wajah gurunya. Waduh itu tambah-tambah lagi. Waduh gurunya serem, wah gurunya menjengkelkan. Nah ini juga begitu, nah ada contohnya nih. Adik-adik gambarnya kita lihat nih mukanya. Kita lihat muka yang ini. Kok dia semangat sekali mukanya ya? Kenapa ini anak mukanya semangat sekali? Nah ada tadi sama kasusnya yang dibully tadi. Ada siapa Kak Nino?
ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Maksudnya gimana dong? Bukan maksudnya Tuhan ini selesaikan PR-ku, bukan gitu dong. Oh, bukan, Tuhan aku turunkan pokoknya rumus-rumusnya gimana. Tuhan buat aku hebat. Wah, berikan aku kekuatan untuk bisa mengerjakan semua soal ini. Biarkanlah malaikat-malaikatmu mengerjakan Tidak tugas begitu. matematikaku. Tidak ya, oke. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau adik-adik jadi anak-anak yang hebat, pintar. Oh, gitu. Kalau begitu kan yang hebat cuma Tuhan. Tuhan juga mau adik-adik jadi anak yang hebat dong. gitu. Tuhan sudah hebat, adik-adik harus hebat juga. Tuhan maunya begitu. Kalau adik-adik yang ngerjakan Tuhan, lah selamanya adik-adik, wah Tuhan kerjakan ini, Tuhan Iya. kerjakan ini. Lah. Kita jadinya yang kita lemah terus dong Lemah kalau gitu terus nggak dong. belajar ya. Oh, Makanya gitu. dalam setiap pelajaran, Kairon memaklumi adik-adik mungkin nggak bisa. Tapi yang kita minta sama Tuhan adalah kita minta Tuhan memberikan pencerahan. Ada apa sih ini? Kenapa sih aku nggak bisa? Terus kekuatan, semangat, minta sama Tuhan. Kalau kita minta sama teman kadang ya belum tentu teman membantu memberi semangat. Tapi kalau Tuhan tuh pasti. Nah itu harus dibuktikan adik-adik. Kalau Kairon cuma ngomong aja mungkin adik-adik nggak mau mengiyakan atau mempercaya. Tapi kalau adik-adik yang membuktikan sendiri, itu akan adik-adik tahu bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Jadi ya harus tahu, sekarang harus tahu dong gimana caranya jadi kuat dan strong dalam pelajaran di sekolah. Bukan menjadi orang yang sok kuat ya, sok jago. Wah aku jago gampang itu habis ngerti pelajarannya. Temennya nggak diajarin, nggak gitu. Jadi harus juga kita setelah kita mengerti caranya gimana kuat bersama Tuhan, kita harus juga berbagi, kasih tahu temannya caranya gimana. Makanya juga sebelum sekolah tadi kan kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati guru kita. Dia punya kebijaksanaan, mengajar dengan sabar dan membuat kita menjadi mengerti pelajaran. Siapa itu yang membuat seperti itu? Adalah Tuhan. Memang Tuhan itu pasti akan memberkati dan menyertai adik-adik. Tetapi tidak ada salahnya kita memohon kepada Tuhan supaya kita ingat terus bahwa Tuhan beserta Kak Ino dan Kak Iwan juga adik-adik semuanya. Nah, kadang-kadang kita juga kasihan dong mama papa. Makanya aku nggak ngerti nih. Apalagi mama papanya sudah tua. Udah lama nggak sekolah. Makanya adik-adik harus semangat belajarnya. Sama kayak main game tuh. Kadang semangat kan kalau main game. Iya. Wah adik-adik jago kalau main game. Betul. Tapi kalau pelajaran kadang-kadang, wah gimana ya. Nah harusnya pakai cara seperti itu dong. Adik-adik main game jago, pelajaran juga harus jago. Nah harus jago juga dalam Tuhan. Jadi ada hebat juga di dalam Tuhan. Buktikan sama mama papa, sama teman-temannya, adik-adik adalah anak Tuhan yang benar-benar kuat. Sama seperti Tuhan bilang tadi, kalau kamu seperti rumah yang kuat, adik-adik harus punya dasar firman Tuhan. Hatinya kuat itu karena apa? Dengar firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan apa yang nasihat orang tua. Adik-adik percaya sama Tuhan. Nah, karena mendengarkan Tuhan. Dan seringkali Tuhan itu bilang sama Kak Ino, mungkin Kak Ino pernah nggak sedih, terus tiba-tiba, Ino, nah dalam hati Kak Ino pasti ada suara, Ino kamu harus kuat. Nah, Oh iya, nah pernah tuh, nah itu gimana tuh maksudnya? Itu Tuhan. itu pasti Roh Kudus juga yang mengingatkan Kak Ino sama adik-adik. Nah, jadi kenapa kita harus ingat Tuhan terus? Karena kalau nggak ingat Tuhan, yang terjadi kita akan susah. Kita gampang goyah ya. Gampang goyah. Sama kayak rumah di atas pasir itu ya. Betul. Akhirnya kita roboh juga. Ada yang ngebully, roboh. Ada PR banyak dari guru matematika, fisika, kimia, biologi, tiba-tiba roboh. Gitu. Tuhan sedih kalau adik-adik Tuhan lihat adik-adik roboh terus. Tuhan maunya adik-adik kuat. Tapi bukan sok kuat. Nah, jadi begitu adik-adik. Semoga adik-adik mengerti cerita hari ini. Dan Kak Irwan juga sama Kak Ino sama-sama terus belajar dan mengerti apa yang Tuhan mau sama hidup kita.
Begitu juga adik-adik masih kecil, masih panjang, masih banyak yang bisa dilakukan adik-adik. Nah, semoga adik-adik bisa menjadi berkat juga buat teman-temannya. Amin. Amin Kak Ino. Nah, kita mau berdoa. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang kuat dan hebat, tapi kami punya Tuhan yang bisa membuat kami berubah. Tapi biarlah hati kami, pikiran kami selalu Tuhan kendalikan, supaya kami ingat terus bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami ketika kami di sekolah, di rumah, ketika kami bermain dengan siapapun, biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat. Tapi bukan berarti menjadi anak-anak yang sok kuat. Kami bukan berarti menjadi anak-anak yang sombong, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan andalkan, bisa menjadi berkat dan menolong orang lain untuk menjadi anak-anak hebat. Berkati kami Tuhan, berkati apapun yang dihadapi orang tua kami. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu, hidup adik-adik semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak hebat, menjadi andalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 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 Wah, sangat terberkati nih Kak Ino juga. Amin, sama aku juga. Wah, Kan kita ngobrol bersama nih, kita Betul. baca firman-Nya juga sama-sama. Harusnya adik-adik jadi Terberkati juga. terberkati juga. Dan adik-adik bisa loh memberi kekuatan juga, memberi semangat juga sama orang tua. Kadang orang tua juga sedih, capek kerja, ada masalah di kantor. Adik-adik juga bisa memberkati. Wih. Caranya gimana? Caranya? Ya minimal dipijetin tuh papanya. Iya. Dibilang I love you papa, I love you mama, itu juga sudah memberi kekuatan ya. Atau bantu mama bersih-bersih kamar, Oke, siap, cuci siap. piring kalau bisa yang sudah besar kasih manam tuh bisa tuh. Oke. Oke. Sip. Oke. Kita pamit dulu ya adik-adik. Sampai ketemu dengan minggu depan dan Kita tetap semangat semangat. dan tetap kuat dalam Yesus. Amin. Dadah. Dadah adik-adik. Wah, gimana nih Kak? Otot aku. Kakak udah kuat? Iya otot kamarnya juga udah lumayan gede nih, udah kuat, udah Iya, kita seterong udah nih. kuat nih. Kakak, siapa Kak Prisil emang ini yang nge-gym ya? Enggak, Oh kirain nge-gym. ini lemak. Oh, lemak. Ya lemak kita ada di otot dan perut ya kayak. Oke. Sini dan di Tapi sini. sebenarnya bukan tentang kuat strong otot kita Kak Prisil. Terus tentang apa tadi? Tapi tentang kuat dan strongnya hati kita. Oh, hati Iya kan, kita. seperti yang firman Tuhan barusan didengerin tadi. Gimana hati adik-adik udah tambah strong belum? Iya. Strong dong Kak yang pasti. Udah katanya aku udah Udah. tambah kuat, udah tambah strong dengerin firman Tuhan. Waduh, Waduh, keren ya adik-adik. Mantap, kita strong, kita kuat karena Tuhan Yesus melalui banget. firman-Nya, melalui Iya. kita baca Alkitab, kita semakin kuat karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Iya. Jadi kalau dibully, pelajarannya susah, ya kan? Iya. Kita nggak pantang menyerah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pegangan kita itu firman Tuhan ya Kak. Benar banget Kak Prisil. Bagus Oke. banget cerita kita hari ini ya. Iya betul banget Kak. Karena tadi kita sudah cerita, sekarang Iya. kita mau kasih persembahan gimana Kak? Kita mau persiapkan persembahan kita. Jangan Nah. lupa ya adik-adik memberikan persembahan. Ada di QRIS. QRIS? Iya, Ya. di bawah ini. Semoga ada ya. Iya. Dan juga bisa menitip mama papa ya untuk diberikan ke kantor gereja. Atau ditransfer Kak. Ditransfer ke juga rekening bisa. gereja juga boleh. Iya, benar banget. Yuk kita menyanyikan lagu persembahan kita yuk. Terima kasih 1000. Ya. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000.
dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan dan doa penutup. Dipimpin sama Kak Maria ya. Oke, Kak Priscil, yuk adik-adik mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama dengan adik-adik melalui online, dan terima kasih buat sukacita yang kami rasakan, buat berkat Tuhan lewat firman yang boleh kami dengarkan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kami seminggu ke depan sampai kami bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Maria sudah membantu adik-adik pimpin doa persembahan dan doa penutup. Sama-sama Kak Priscil. Tadi adik-adik jangan dulu kemana-mana karena kita ada pengumuman. Oh iya, ada pengumuman apa nih Kak Priscil? Pengumuman yang pertama Ya. itu sekolah minggu via Zoom tetap diadakan loh adik-adik. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk di Gejayan, Gejayan. Dan Ha-ha. jam 9 pagi Kak, 1 jam lebih awal untuk anak-anak The Grace. Oke, Gitu. jangan lupa ya. Terus buat adik-adik nih yang masih mau nonton YouTube, tenang saja adik-adik. Sekolah Ya. minggu YouTube-nya tetap ditemenin kok sama kakak-kakaknya. Tetap berjalan ya Kak Priscil. Iya, ditunggu ya. Setiap jam 10. Oke deh. Apalagi Kak Priscil? Udah, itu aja Oh itu pengumumannya. aja. Oke deh. Terima kasih buat adik-adik yang tetap semangat dan tetap mengikuti ibadah sampai selesai ya. Iya, betul. Dan kita ketemu lagi di minggu depan Minggu ya Kak depan. Priscil. Kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan satu lagu. Ikut, Di Kau Saja Tuhan. ikut Tuhan ikut Yesus. Tuhan Yesus maksudnya salah Kak Maria. Oke Gak deh. apa-apa Kak, yuk. Yuk dengan semangat ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baru. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baru. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yeay. Jangan lupa tetap mengikut Tuhan Yesus kemanapun adik-adik berada ya. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua.